Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1467. Bos menjatuhkan begitu banyak item. Kami mendapatkan jackpot. Apakah ini nyata? Ini pertama kalinya saya melihat jackpot. Petik 2. Lihat, ada senjata dan perlengkapan di antara jarahan. Dinasti Centurion dan keluarga yang tak ada tandingannya akan tiada karena iri hati ketika mereka mendengar tentang ini. Semua orang ternganga melihat miniatur mount item. Meskipun mereka terkejut bahwa mereka benar-benar telah membegal Frostwolf berkepala 3, hasil jarahannya bahkan lebih mencengangkan. Di domain God, monster di level 50 ke atas akan secara drastis mengurangi drop rate. Bahkan monster di tanah terlarang seperti Snowrift biasanya menjatuhkan 4 atau 5 item. Apalagi, mayoritas dari barang-barang itu adalah material. Ketika mereka bertani level 60 Grand Lord, mereka hanya memperoleh 10 atau lebih item dari setiap boss. Namun, Tuan Besar Frostwolf berkepala 3 peringkat ini telah menjatuhkan lebih dari 100 item. Mengapa mereka tidak terkejut? Semuanya, istirahatlah. Kami akan segera memasuki gua, kata si Feng. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan terkekeh ketika dia melihat ekspresi bersemangat anggota timnya. Senjata dan perlengkapan yang dimiliki Grand Lord level 67 sama menggoda dengan level 45, peralatan set Dark Gold. Sudah menjadi rahasia umum bahwa monster di atas level 50 jarang menjatuhkan senjata atau peralatan yang bagus. Ini terutama berlaku untuk dunia Kristal Es. Meskipun sistem panduan tempa menawarkan desain tempa untuk item level 50+, harganya jauh lebih mahal daripada varian level 45. Yang terpenting, tingkat keberhasilan penempaan seseorang akan menurun drastis ketika mencoba membuat item tingkat tinggi seperti itu. Itu sudah jauh lebih sulit untuk menempa level 50, peralatan emas halus daripada untuk menempa versi level 45, apalagi level 50+, peralatan emas gelap. Di antara 100 lebih item, lebih dari 60% terdiri dari bahan untuk menempa senjata dan peralatan level 50+. Ada juga lebih dari selusin ramuan pemulihan mana master, ramuan pemulihan master, dan batu permata atribut dari berbagai jenis, 5 gulungan magic tingkat 2, dan 2 gulungan magic tingkat 3. Salah satu gulungan magic tingkat 3 adalah gulungan teleportasi seketika grup, dan yang lainnya adalah gulungan magic pertahanan. 5 buah peralatan level 60, Fine Gold dan 2 buah level 60, peralatan Dark Gold juga telah jatuh. Namun, di antara barang-barang yang jatuh ini, ada yang menarik perhatian si Feng, sebuah buku emas yang tebal. Sampul buku tidak menawarkan petunjuk apapun tentang isinya. Namun, ketika si Feng memeriksa buku itu, dia sangat gembira. Benar-benar kejutan. Saya tidak pernah berpikir bahwa penjaga gerbang belaka akan menjatuhkan benda ini. Perjalanan saya ke dunia Kristal Es cukup menguntungkan. Mata si Feng bersinar saat dia menatap buku emas itu. Buku itu bukanlah desain atau resep. Itu juga bukan semacam peta harta karun atau barang khusus. Itu hanya buku keterampilan. Namun, meski hanya buku keterampilan, itu bahkan lebih berharga daripada buku keterampilan berserk yang sangat langka. Para pemain secara kolektif menyebut buku semacam ini sebagai buku keterampilan kombinasi di masa lalu. Buku keterampilan kombinasi sama berharganya dengan item epic. Si Feng telah mencoba menawar buku keterampilan kombinasi di masa lalu, tetapi pada akhirnya, persekutuan kelas 1 telah memenangkan buku itu untuk 50.000 kristal ajaib. Shadow hanya menyelamatkan 30.000 kristal ajaib. Si Feng tidak pernah berharap mendapatkan buku keterampilan kombinasi dari membegal Frostwolf berkepala 3. Beberapa pemain bisa belajar dari satu buku keterampilan kombinasi, beberapa hanya mengizinkan 2 pemain untuk mempelajari skill, sementara 3 hingga 5 pemain bisa belajar dari yang lain. Jika pemain mengaktifkan skill kombinasi dengan jumlah pemain yang ditentukan, mereka dapat menggunakan kekuatan destruktif yang menakutkan dengan skill tersebut. Di masa lalu, ini adalah metode utama berbagai persekutuan besar untuk berurusan dengan bos yang kuat. Bagaimanapun, domain dewa memiliki banyak monster yang sangat kuat. Bahkan dengan bantuan susunan magic, pemain bukanlah tandingan bos ini. Selama situasi ini, keterampilan kombinasi bekerja dengan sangat baik. Namun, kekuatan dan efek keterampilan kombinasi bervariasi.
Misalnya, buku keterampilan kombinasi yang bisa dijual seharga puluhan ribu kristal ajaib umumnya berisi keterampilan yang membutuhkan 4 atau 5 pemain untuk mengaktifkannya. Dengan keterampilan kombinasi seperti itu, bahkan pemain tingkat 1 dapat melukai monster mitik dengan parah, menjadi jauh lebih kuat daripada gulungan magic tingkat 3. Umumnya, seseorang hanya bisa mendapatkan buku keterampilan kombinasi dari monster mitik atau harta karun emas gelap yang ditemukan di peta level 60 ke atas. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan mendapatkannya dari Grand Lord. Setelah itu, si Feng memeriksa buku keterampilan. Triple Frost Moon Combination Skill membutuhkan 3 kelas jarak dekat untuk diaktifkan. Skill serangan target tunggal yang membutuhkan 3 pemain. Kegembiraan si Feng tumbuh setelah membaca pengantar. Biasanya, keterampilan kombinasi 2 orang hanya memungkinkan pemain kekuatan untuk mengatasi 1 tingkat. Sementara itu, pemain tingkat 1 bahkan bisa melukai Grand Lord dengan skill kombinasi 3 orang. Berdasarkan harga pasar di kehidupan si Feng sebelumnya, buku keterampilan Frost Moon 3 dapat dengan mudah dijual seharga lebih dari 20.000 kristal ajaib. Keterampilan kombinasi berbeda dari gulungan magic karena mereka bukan item sekali pakai. Mereka dapat digunakan tanpa batas waktu, meskipun mereka memiliki cooldown. 3 pemain tingkat 1 yang menggunakan skill kombinasi sama kuatnya dengan mantra tingkat 3. Skill ini bahkan bisa digunakan berkali-kali selama pertarungan boss. Keterampilan seperti ini secara signifikan dapat meningkatkan kekuatan tempur tim secara keseluruhan. Namun, si Feng tidak berniat mempelajari skill kombinasi ini sendiri. Sebagai gantinya, dia memberikannya kepada Livelestone, Solitary Nine, dan Dark Madness. Komandan, jika kita mempelajari skill ini, bagaimana denganmu? Setelah Solitaire 9 membaca pengantar Triple Frost Moon, dia menyadari betapa kuatnya skill itu. Itu setara dengan pemain tingkat 1 yang dapat menggunakan keterampilan tingkat 3 tanpa batas. Jika si Feng memimpin selama proses aktivasi, dia bisa mengerahkan lebih banyak kekuatan dengan skill. Saya memiliki iblis tingkat 3. Selain itu, saya tidak selalu bisa menemani Anda dalam penggerebekan Dungeon dan boss. Jika Anda bertiga mempelajari skill tersebut, tim akan menjadi lebih kuat. Jadi, lebih baik jika Anda mempelajarinya, si Feng menjelaskan. Triple Frost Moon membutuhkan 3 orang untuk diaktifkan, itu tidak akan berhasil jika salah satu pemain hilang. Sementara itu, dia sering melakukan solo, yang membuatnya tidak mungkin untuk menunjukkan potensi sebenarnya dari skill kombinasi. Dia tidak punya pilihan selain melewatkan skill. Livelestone dan yang lainnya sudah sangat kuat. Kurangnya senjata, peralatan, dan pengalaman bertempur yang cocok adalah satu-satunya hal yang menahan mereka. Namun, setelah menghabiskan waktu di bawah bimbingannya dan menyaksikan demonstrasi selama beberapa hari terakhir, Livelestone dan yang lainnya telah secara signifikan meningkatkan metode serangan monoton mereka, meningkatkan standar tempur mereka dengan pesat. Saat ini, standar tempur Livelestone hampir setara dengan Aqua Rose dan Gentle Snow. Dengan skill kombinasi, kemampuannya dalam serangan Dungeon mungkin melampaui 2 wanita itu. Mendengar penjelasan si Feng, Solitaire 9 dan yang lainnya akhirnya setuju. Bagi seseorang yang bisa memanggil iblis tingkat 3, keterampilan kombinasi 3 orang tidak berguna. Setelah semua orang di tim beristirahat, si Feng membawa mereka ke dalam gua dan mengikuti peta menuju kuil kuno. Lokasi persis kuil itu tersembunyi. Meskipun peta menunjukkan bahwa itu berada di dalam gua, bagian dalam gua itu rumit. Sistem gua seperti labirin alami. Jika bukan karena peta, si Feng mungkin tidak akan menemukan gua kuil kuno pada awalnya, apalagi menemukan lokasi kuil itu sendiri. Tim tersebut seringkali bertemu dengan monster-monster gila yang menyerang tanpa ragu-ragu setelah mereka memasuki gua. Mereka bahkan sesekali bertemu dengan Grand Lord. Meskipun Grand Lord ini tidak sekuat Frostwolf berkepala 3, mereka tidak mudah untuk ditangani. Tim harus menunggu waktu mereka karena mereka perlahan-lahan mengurangi health power boss. Setelah 10 jam menjelajahi sistem gua, si Feng dan yang lainnya akhirnya mencapai gua yang gelap. Selama perjalanan mereka telah membegal 8 Grand Lord level 65 dan Chieftains dan Lord yang tak terhitung jumlahnya. Monster-monster ini tidak melakukan apa-apa selain memberikan EXP yang berlimpah. Pada titik ini, Livelestone dan beberapa lainnya berada di level 50, dan si Feng hanya selangkah lagi untuk mencapai level 59. Namun, ini semua karena tim mengamankan pembegalan pertama monster ini. Yang mengecewakan, monster-monster ini tidak menjatuhkan jarahan sebanyak Frostwolf berkepala 3.
Mereka baru saja menjatuhkan senjata dan peralatan level 60, Secret Silver dan Fine Gold. Jika digabungkan, nilai total item ini tidak seberapa dibandingkan dengan jarahan bos penjaga. Kuil emas ungu yang menjulang tinggi terletak di tengah gua yang gelap. Itu memancarkan aura suci, dan saat para pemain menatap ke kuil, mereka gemetar. Ketika Si Feng dan teman-temannya bergerak dalam jarak 500 yard dari kuil, mereka mendengar suara pemberitahuan sistem. Sistem, Anda telah menemukan kuil kuno. Saat mereka diberitahu tentang pemberitahuan sistem, arai magic muncul di tanah di depan kuil, menerangi gua. Setelah itu, robot humanoid setinggi 10 meter muncul. Saat robot humanoid ini muncul, semua orang, termasuk Si Feng, merasakan tekanan yang mencekik membebani mereka. Bahkan seorang ahli seperti Livelestone memucat di bawah tekanan ini. Anggota tim yang lebih lemah hampir kehilangan pijakan. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1468. Mitik. Bahkan sebelum mereka memeriksa statistik Titan Warrior, tekanan yang dipancarkannya membuat tim kewalahan. Sekarang setelah mereka melihat informasinya, mereka terkejut. Tidak ada seorang pun di seluruh Cold Wind City, bahkan seorang ahli seperti Duri Liveles, pernah melihat monster mitik. Sekarang setelah mereka berdiri di depan salah satu, mereka takut berdiri dalam jarak 500 yard dari Titan Warrior, belum lagi upaya untuk melawan makhluk itu. Ini adalah pertama kalinya mereka merasakan hal seperti ini sejak mereka bergabung dengan Domain God. Pikiran mereka berteriak kepada mereka, memperingatkan bahwa jika mereka melanjutkan, mereka akan menari dengan kematian. Komandan, monster ini terlalu kuat. Kami belum bisa memprovokasi monster seperti ini. Apakah kita harus melawannya? Soliter 9 bertanya, kulitnya pucat. Sebelum dia bertemu dengan Titan Warrior, dia berpikir bahwa mungkin saja tim mereka bisa mengalahkan monster mitik. Namun, setelah mengalami niat membegal dan kekuatan absolut yang hampir nyata dari Titan Warrior, dia tahu bahwa pemain tingkat 1 tidak memiliki harapan untuk melawannya. Pemulihan pertempuran Titan Warrior saja akan meregenerasi 3.600.000 health power setiap 5 detik. Jika tim mereka tidak dapat menangani lebih dari 720.000 kerusakan setiap detik, tim mereka tidak akan pernah membegalnya, bahkan jika prajurit Titan berdiri di sana dan menyaksikan mereka mencoba. Ini bukanlah pertempuran, ini adalah misi begal diri. Bentuk kehidupan mekanis. Si Feng berpikir keras saat dia melihat Titan Warrior. Meskipun dia tahu bahwa Guardian Boss terakhir adalah monster mitik, dia tidak mengira itu adalah bentuk kehidupan mekanik. Bentuk kehidupan mekanik terkenal karena pertahanan, kekuatan, dan ketahanan magiknya yang tinggi. Karena statistik ini, mereka dikenal sebagai monster penjaga terbaik yang tersedia. Bahkan Super Guild berjuang melawan Mechanical Life Form Bosses karena mereka tidak dapat memanfaatkan koleksi Magic Scrolls dan Mana Pulse Cannons tingkat tinggi. Bahkan susunan Magic memiliki pengaruh kecil terhadap makhluk-makhluk ini. Pemain hanya bisa mengalahkan bentuk kehidupan mekanik dengan kekuatan kasar, tidak ada celah apapun. Komandan, apakah kita masih akan melawan makhluk itu? Livelestone bertanya dengan ragu-ragu. Sebelum mereka datang ke sini, Si Feng telah memberitahu eselon atas Asura bahwa mereka dapat melakukan perjalanan ke dunia lain jika mereka menyelesaikan pencarian ini. Mereka tidak perlu terkurung di Cold Wind City, tetapi saat mereka menghadapi monster mitik yang tidak dapat diatasi, bahkan Livelestone merasa tidak berdaya. Ini bukan Dungeon acak. Jika mereka tiada di gua ini, mereka akan kehilangan seluruh level. Pada level mereka, memulihkan EXP yang hilang akan membutuhkan banyak waktu. Ayo kita coba, kata Si Feng setelah memikirkan masalah itu. Upaya itu, Livelestone dan yang lainnya sedikit bingung. Si Feng mengambil gulir pemanggilan tingkat 2 dari tasnya dan memanggil Citah Gale tingkat 2. Dia kemudian menggunakan Phantom Kill, mengirim doppelgangernya ke depan sementara dia mengarahkan Gale Citah untuk mengelilingi bos. Dia ingin menguji reaksi dan kecepatan belok Titan Warrior. Meskipun bentuk kehidupan mekanik memiliki pertahanan dan kekuatan yang tinggi, mereka juga memiliki kelemahan yang mencolok, reaksi lambat dan kecepatan berbelok. Tentu saja, ini hanya dibandingkan dengan monster dengan peringkat yang sama. Reaksi dan kecepatan belok seorang mitik memberi peringkat pada reaksi dan kecepatan beloknya harus lebih tinggi daripada Grand Lord dengan level yang sama. Saat doppelgangernya mendekati Titan Warrior, Si Feng duduk dan fokus untuk mengendalikan kembarannya yang dipanggil. 400 yard, 300 yard. Ketika doppelganger bergerak dalam jarak 200 yard dari Guardian Boss, monster mitik yang sebelumnya tidak bisa bergerak tiba-tiba membuka matanya.
Ketika doppelganger bergerak dalam jarak 200 yard dari Guardian Boss, monster mitik yang sebelumnya tidak bisa bergerak tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan dua bola merah yang menyilaukan. Itu maju di doppelganger begitu cepat sehingga pada saat penonton bereaksi, Boss telah menyeberang 40 yard. Ketika Boss pindah, itu telah menciptakan kawah besar di mana ia awalnya berdiri, itu tampak seperti meriam telah membombardir daerah itu. Sangat cepat, setelah melihat pendekatan Titan Warrior, si Feng segera meminta doppelgangernya mengaktifkan Defensive Blade. Dalam sekejap mata, Boss mencapai doppelganger, mengayunkan pedang besarnya yang sangat besar ke arah penyerang. Saat pedang besar mulai turun, doppelganger melompat keluar dari jalur senjata. Namun, prajurit Titan dengan agility menyesuaikan lintasan serangannya di tengah ayunan, menebas doppelganger yang belum mendarat. Ledakan. Segera, luka dalam sepanjang 30 meter merobek tanah. Meskipun doppelganger si Feng telah membatalkan serangan dengan Defensive Blade, kekuatan Boss sangat luar biasa. Dampaknya melemparkan doppelganger lebih dari 20 yard. Anggota Asura tersentak. Bahkan Livelestone memasang ekspresi muram. Itu terlalu cepat. Matanya tidak bisa mengikuti kecepatan Titan Warrior. Bahkan melawan Frostwolf berkepala 3, Livelestone mampu mengikuti serangan Grand Lord, tapi dia bahkan tidak bisa melihat bayangan belakang Titan Warrior. Dia tidak ragu bahwa dia tidak mampu menghindari serangan jika dia menerima pedang besar monster mitik itu. Kecepatan reaksinya cukup mengesankan. Paling tidak, kecepatan reaksi kita harus berpihak pada Grand Lord untuk memblokir dan menghindari serangannya. Hasilnya tidak terlalu mengejutkan si Feng, dan dia terus menganalisis Titan Warrior. Setelah dia menguji kecepatan reaksi Boss, dia mengendalikan Gale Cheetah untuk menyerang monster mitik dari belakang dengan skill tier 2, Gale Blade. Banyak bilah angin menyerang bagian belakang Titan Warrior, masing-masing memberikan lebih dari minus 10.000 kerusakan. Boss penjaga langsung mengalihkan perhatiannya ke Gale Cheetah. Prajurit Titan berputar dalam waktu kurang dari setengah detik. Ia mengangkat senjatanya, membelah makhluk yang dipanggil itu. Meskipun si Feng telah mencoba mengarahkan Gale Cheetah untuk mengelilingi Titan Warrior segera setelah menyelesaikan serangannya, dia sudah terlambat. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan kucing untuk mempertahankan dirinya tepat waktu. Di saat berikutnya, seberkas cahaya putih menghantam Gale Cheetah, melemparkannya dan melahap beberapa juta health power. Doppelganger si Feng kemudian muncul di belakang Titan Warrior, mengaktifkan Shadow Blade. Setelah mendaratkan rentetan serangan, Doppelganger merebut kembali aggro Boss. Setelah sepersekian detik, Boss melemparkan doppelganger itu lagi. Setelah menuai proses ini beberapa kali, prajurit Titan membegal doppelganger dan makhluk yang dipanggil. Setelah membegal para penyusup, prajurit Titan menjadi tenang dan kembali ke posisi semula. Semua orang tercengang tidak bisa berkata-kata. Prajurit Titan terlalu cepat dan terlalu kuat. Bahkan dengan skill penyelamatan hidup mereka yang aktif, Guardian Boss ini kemungkinan akan membegal Solitaire 9 dan kegilaan kegelapan secara instan. Kita harus secepat Grand Lord untuk menghindari serangan baliknya. Setelah menonton monster itu selama beberapa waktu, si Feng telah menganalisis semua aspek Titan Warrior. Dia kemudian beralih ke timnya. Meskipun menyerbu prajurit Titan ini akan berbahaya, peluang kita untuk mengalahkannya tidak ada. Dia kemudian menarik 10 miniatur balista dari tasnya. Sayangnya, karena senjata perang sangat berharga bagi persekutuannya, dia tidak membawa terlalu banyak senjata. Senjata perang. Anggota tim Asura tercengang melihat miniatur balista. Persekutuan umumnya memesan senjata ini untuk perang persekutuan, namun si Feng bermaksud menggunakannya untuk membegal monster. Dia bahkan membawa 10 senjata perang ini bersamanya. Biarkan Demon saya menahan Titan Warrior. Sisanya akan menyerang dari jarak 500 yard. Cobalah untuk bergerak dan menyerang dari belakang sebanyak mungkin, kata si Feng. Dia kemudian menunjuk ke sekelompok pemain kelas Magic dan menginstruksikan, kalian 9, datanglah padaku. Masing-masing dari Anda akan mengambil salah satu gulungan ini dan berdiri di lokasi ini. Saat pertarungan dimulai, bergerak dalam jarak 100 yard dari Boss dan aktifkan susunan Magic. Setelah itu, setiap pemain mulai bersiap untuk pertempuran. Adapun si Feng, dia menggunakan Bible of Darkness untuk memanggil Demon kedua. The Mutated 9 Star Polar Domain Magic Array harus secara signifikan menurunkan atribut Titan Warrior. Dengan 2 iblis tingkat 3 yang membuatnya sibuk, mereka mungkin bisa membegal monster mitik. Tentu saja, itu hanya teori. Apakah mereka benar-benar berhasil atau tidak akan bergantung pada efek Array Magic.
Jika prajurit Titan masih terlalu kuat, dia tidak punya pilihan selain menyerah dan menunggu sampai anggota timnya menyelesaikan promosi tingkat 2 mereka. Sesaat kemudian, semua orang pindah ke posisinya. Mengambil napas dalam-dalam, si Fen mengendalikan duo iblis tingkat 3 untuk menyerang prajurit Titan dari arah yang berbeda. Sebagai tanggapan, prajurit Titan menyerang demon pertama yang memasuki jangkauan persepsinya secepat badai yang dahsyat. Pindah, si Fen memerintahkan. Mengikuti perintahnya, 9 pemain kelas Magic mendekati Titan Warrior.